Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa itu, tentang fi'il ya, bahwa fi'il itu ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari', ada fi'il amr. Masih ingat? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kita kemarin membahas tentang fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Yang mana harokatnya fi'il madhi, yang ain fi'ilnya, masih ingat? Yang ain fi'ilnya itu nggak mesti. Kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasroh, kadang-kadang dhammah. Nanti kalau dipolakan itu ternyata ada polanya. Kadang-kadang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya fi'il madhi itu fathah. Ain fi'il mudhari' juga fathah atau seterusnya. Gitu ya. Ada fathah dhammah, fathah kasroh kemarin, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasrin fathin, dhammin, kasrotani. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada itu fi'il itu yang nggak kelihatan bahwa dia itu sebenarnya polanya seperti itu. Ada tempat-tempat fi'il tertentu itu yang nggak kelihatan. Oke, sekarang saya share screen whiteboard-nya. Oke, baik. Nggak bisa nyeret? Oh, ini bisa. Nah, bisa. Kok ngapusnya gimana ya ini? Oh ya, dah. Oke, pernah kita sering dengar atau baca kata-kata kana, ya nggak? Yakunu. Kana ini gimana? Kok ini bukan fathah dhammah, fathah kasroh juga gitu. Itu kok yang tengah kok malah alif, alif yang otomatis sukun. Yakunu, kok ini malah sukun juga. Itu gimana? Nah, kana yakunu itu aslinya itu gini. Kawana. Aslinya kawana. Karena dalam fi'il itu ada aturan-aturannya yang mana intinya akhirnya wawunya ini berubah menjadi alif. Jadi dia gampangnya lah sebenarnya itu nanti ada runtutannya. Tapi gampangnya akhirnya wawunya ini dirubah jadi alif. Berarti jadinya akhirnya kana. Aslinya kawana. Gitu. Terus yakunu aslinya adalah yakwunu. Berarti ini aslinya adalah dhammah. Kemudian dhammahnya diputar harokatnya. Kenapa? Karena waw ini nama istilahnya waw ya alif itu istilahnya huruful illah dalam dunia sorf itu. Kalau nahwu itu yang diurusin belakangnya, kalau sorf itu yang diurusin adalah ya semuanya. Nah kayak gini ini nanti huruf waw ya itu istilahnya adalah huruful illah. Waw ya alif, waw ya alif. Kalau dalam tajwid namanya huruful mad ya, huruful mad. Tapi kalau di dunia sorf itu namanya huruf illat, huruf illat. Nah, huruf illat itu berupa waw ya alif tadi, itu ketika ada di tengah seperti ini, yakunu, dia tidak boleh berharokat, tidak boleh berharokat. Kan tadi yakunu, maka ketika dia berharokat maka akhirnya diganti harokatnya, tukeran. Kafnya yang sukun jadi dhammah, wawnya yang dhammah jadi sukun. Akhirnya jadilah yakunu. Salah. Yakunu. Gini. Maka ini karena melihat aslinya yakunu dan aslinya kana adalah kawana, yakunu berarti dia fathah dhammah, fathu dhammin. Berarti dia pola yang pertama, fathah dhammah. Itu. Maka kana yakunu itu aslinya kawana yakunu. Seperti itu. Terus misalnya yang lain lagi. Qola. Nah, qola. Sama. Qola itu aslinya qawala.
Yaqulu aslinya yaqulu. Berarti dia juga sama ini kasusnya. Aslinya adalah fathah dhammah, berarti fathu dhammin. Berarti pola yang berapa? Pola yang pertama. Kalau dari fi'il madhi. Apa itu dari yang kemarin, yang harokat dari ain fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qala yaqulu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak ada, insyaallah aman ya. Maka kalau kita ketemukan qala itu artinya berkata. Wa idz qala yang tadi di halamannya Bu Puji, yang di sebelahnya, yang di halaman 6, itu kan ada wa idz qala rabbuka. Nah, wa idz qala itu fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il mudhari' yaqulu. Qala yaqulu. Kalau amarnya jadi kaulan ya Ustaz ya? Enggak. Amar kita belum bahas. Oke, kita bahas sekarang ya. Kita bahas sekarang fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang berarti perintah, ya kan? Kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Cara membuat fi'il amr itu gimana? Cara membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari'. Yang diganti huruf fi'il mudhari'nya, huruf dari fi'il mudhari' tadi diganti hamzah wasl. Gampang banget. Contoh yang kemarin, apa yang kemarin yang ada di... sekarang saya mau nanya. Contoh fi'il madhi sama fi'il mudhari' yang diingat yang pertemuan kemarin-kemarin. Siapa yang ingat? Nasoro boleh yang ngarep sendiri. Oke, nasoro yang suruh. Yang lain, ibu-ibu yang lain. Ada yang ingat contohnya? Contoh fi'il madhi mudhari'? Daraba yadribu ada nggak yang kemarin? Ada. Nggak ada kemarin. Ada contohnya yang kemarin? Oh, ada. Oh ya, ibu-ibu yang lain. Nggak ingat? Apa contoh fi'il? Fataha yaftahu. Nggak ingat? Fataha. Fataha yaftahu. Oke. Kita lanjutkan. Mohon maaf, mikrofonnya dimatiin dulu biar tidak feedback. Oke. Cara membuat fi'il amr atau kata kerja itu dari fi'il mudhari'. Misalnya nasoro yang suruh ya. Nasoro yang suruh. Fi'il mudhari'nya diganti dengan hamzah wasl. Udah jadi fi'il mudhari'. Apa berarti jadi bacanya? Ayo, siapa yang tahu? Unsur. Unsur. Benar. Tinggal gitu doang. Berarti huruf mudhara'ahnya dibuang, diganti dengan hamzah wasl. Nah, hamzah wasl ini harokatnya kasrah atau dhammah atau fathah. Nah, yang kemarin rumus yang dulu, ketika huruf ketiganya dhammah, maka benar. Maka hamzah waslnya dhammah. Kalau huruf ketiganya apa, maka apa, gitu ya. Gitu. Oke, contoh lain. Doroba yadribu atau qatala. Doroba yang beda ya. Doroba itu memukul. Yadribu. Fi'il mudhari'nya diganti hamzah wasal jadi apa nih? Yadrib. Oke. Nah, sampai di sini? Sampai di sini paham semuanya? Sebelum nanti kita akan bahas sedikit beberapa perubahan-perubahan. Gampang kan? Tinggal mudhari'nya dibuang, tinggal di itu. Oke, udah? Aman? Cara berarti fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Cara bikinnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada beberapa kata itu yang secara fisik dia itu tidak seperti rumus yang ada. Misalnya, qala yaqulu.
Oke. Salah, bukan share screen. Oke. Yaqulu tadi aslinya apa? Yaqulu aslinya yaqulu. Masih ingat ya? Yaqulu itu aslinya yaqulu. Yaqulu. Kemudian akhirnya dibalik-balik dan seterusnya. Maka dibuang fi'il mudhari'nya diganti hamzah. Aslinya berarti uqwul. Oke. Uqwul. Aslinya uqwul. Nah, ini agak ribet, agak rumit dikit, konsentrasi dikit. Ini tadi saya bilang bahwa huruful illah itu nggak boleh berharokat. Akhirnya diganti ke sini harokatnya. Oke ya, berarti gimana jadinya? Ukul. Oke ya. Ukul. Salah. Ukul. Gini. Nah, hamzah wasol itu sebenarnya untuk membuat huruf yang pertama ini kan aslinya sukun. Agar bisa terbaca, didatangkanlah hamzah wasol. Oke, saya ulang. Contoh gini, misalnya yang suruh. Yang suruh. Jadinya unsur. Kenapa? Karena ini hilang, akhirnya kan tiba-tiba sukun, kan nggak bisa dibaca. Akhirnya didatangkan hamzah wasol untuk membuat nunnya tadi bisa dibaca, ya kan? Gitu. Nah, sedangkan kasus ukul, ukul, ini, ukul, ukulu berarti awalnya tanda salah. Berarti aslinya yakulu gini, yakulu, kemudian dibuang, kemudian jadi hamzah, kemudian jadi ukul, ukul. Nah, jadi ukul. Kenapa? Karena fi'il amr itu pasti belakangnya dikasih sukun. Nggak boleh berharokat, pasti sukun. Gitu. Maka jadinya ukul. Nah, karena dia itu dibalik harokatnya, akhirnya dia harokatnya dhammah kan, maka ini sudah tidak diperlukan lagi. Akhirnya jadi kul. Kul berarti bertemulah dua sukun. Sukunnya lam sama sukunnya waw. Karena bertemu dua sukun semacam ini, wawnya dibuang juga. Apa yang terjadi akhirnya? Fi'il amr dari qala yaqulu adalah qul. Maka terjadilah qul huwallahu ahad. Misalnya, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Itu. Oke? Gak ada masalah? Gitu jadi ceritanya. Ceritanya gitu. Fi'il amar kemudian jadi qul huwallah itu tadi ceritanya. Itu urutannya semacam. Berat apa enggak? Enggak kan ya? Enggak. Kenapa Bu Ina? Ngomongnya jangan. Buat saya berat, Ustaz. Beratnya gimana? Tapi urutannya paham nggak? Yang saya sampaikan paham nggak? Mungkin berat itu kalau nggak paham berarti berat. Tapi kalau paham tapi kok ternyata banyak ya infonya, maksudnya informasinya banyak. Nah, berarti itu sebenarnya bukan berat, cuma bertumpuk saja. Ya gitu. Bertumpuk ya berarti ya? Hanya bertumpuk kan? Agak terlalu cepat. Kalau yang awalnya yang fi'il saya lumayan bisa masuk. Yang mudhari ini yang kemarin yang fathah domah itu aja lumayan ini. Tapi paham kan ya? Berarti itu bertumpuk saja, bukan karena berat kan ya, insya Allah. Karena mungkin karena baru saja, karena belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi informasinya kalau banyak berarti akhirnya bertumpuk. Tapi paham kan? Insya Allah, Ustaz. Aman. Maka akhirnya jadi qul huwallahu ahad, itu qul. Berarti qul itu fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari apa amr? Apa Bu Dewi? Fi'il amr, Ustaz. Fi'il amr, bagus. Apa tadi? Bu Una, afwan dari tadi matiin video ini di rumah lagi. Tidak, oh iya, nggak apa-apa Bu Una, nggak apa-apa, aman. Qul berarti fi'il amr. Oke, selesai. Berarti fi'il itu ada 3. Fi'lul madhi, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-fi'lul amr. Itu fi'il. Satu lagi. Sekarang yang bukan fi'il sekarang. Ada yang isim. Isim itu jadi ada itu misalnya gini.
makan. Makan itu akala yakulu. Orang yang makan. Nah, itu namanya isim fa'il. Itu namanya isim fa'il. Gampang, nanti buatnya gampang banget. Misalnya boroba, memukul. Ya beribu, jangan mukul, nanti dimarahin Bu Dewi. Jangan, menolong, nasoro. Nasoro yang suruh, orang yang menolong. Orang yang nolong, itu kalau bikin bahasa Arabnya gampang. Oke, gini caranya. Salah lagi. Fi'il madhi nasih belum bisa. Nasoro yang suruh. Tinggal ditambah alif setelah fi'il madhi itu. Jadi bikin namanya isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Misalnya menolong, orang yang menolong, yang kata bendanya. Misalnya kemudian misalnya melihat, orang yang melihat. Nah, itu lakunya, Ustadz. Nggak ada suaranya, Ustadz. sinyal saya bermasalah. Oh, apa tadi? Apa semuanya keluar? Semuanya keluar ya? Tinggal Bu Dewi aja ini. Saya ada semua. Ustadz tadi yang keluar. Oh, saya sendiri yang keluar. Oh, ya udah. Oh, ya udah. Oke. Oh, sekarang kan bisa saya nggak jadi host kan? Nggak bisa coret-coret. Ya udah gampang kalau gitu pakai verbal saja. Caranya di fi'il madhi, kemudian setelah fa fi'ilnya ditambah alif. Kemudian ain fi'ilnya diharokatin kasroh. Selesai. Misalnya nasoro, apa tadi? Izin pamit dulu. Baik. Syafakillah. Bu Hidayati ternyata kurang sehat. Ya udah, mudah-mudahan sehat Bu Hidayati ya. Insyaallah. Syafakillah. Ya, amin Oke, Ustaz. dari fi'il. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari fi'il madhinya ditambah alif, kemudian sebelum akhirnya apa itu yang ain fi'ilnya diharokatin kasroh. Jadi misalnya nasoro tinggal tambahin alif, nah yang ain fi'ilnya diharokatin kasroh. Sirun, udah. Nasirun. Itu jadi kata bendanya. Udah, selesai. Misalnya apa ya? Fataha. Fatihun. Misalnya boroba. Boribun. Itu berarti orang yang mukul. Nasirun, orang yang menolong. Kenapa Bu Dewi? Oh enggak. Oke. Itu ya. Jadi caranya cuma gitu aja. Gampang berarti. Sekarang sudah tahu apa itu fi'il madhi, bagaimana cara membuat fi'il mudhari', bagaimana cara membuat fi'il amr. Sekarang pertanyaan singkat. Dari kata-kata apa yang kemarin? Karuma. Itu karuma yakrum, hasuna ya. Kemarin apa contohnya di situ? Apa saja contohnya yang di kertas kemarin apa saja? Nasoro, doroba, fataha, farih, hasuna, fariha. Oke. ribu. Oke.
Kemudian berarti sekarang coba bikin dari kata-kata fariha Bu Dewi. Ketika fariha yafrahu bikin fi'il amr. Fariha Ustadz. Fi'il amrnya, bikin fi'il amrnya, kata perintahnya. Fariha yafrahu. Afrihu, Afrih. Bukan. Fariha yafrahu. Gimana caranya tadi? Afrah. Fariha yafrahu. Gimana caranya tadi bikin? Ditambahkan hamzah wasol di depan. Berarti depannya. Lalu yang terakhir disukunkan. Terus? Berarti gimana berarti? Yang ainnya tetap di dhammah semua ya? Enggak juga ya. Sama. Enggak, tergantung. Kalau afroh. Betul, ifrah. Berarti dari fi'il mudhari'nya kan? Oh, yang depannya maksudnya membedakan yang ifrah atau afrah itu gimana, Ustaz? Itu kan berarti maksudnya kata apa itu rumus hamzah wasal. Hamzah wasal lihat huruf ketiga kan? Iya. Ya kan? Jadi kalau fariha yafrahu tinggal diganti fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari'nya benar, fi'il mudhari'nya diganti dengan hamzah. Kemudian sisanya jangan diganti-ganti, tinggal belakangnya disukunin. Cara bacanya aja ya, Ustaz. Kenapa? Cara membacanya aja disukunkan. Tapi kalau tulisannya sukun juga atau dhammah di Yang mana? Yang belakang. Misalnya di ha-nya itu tadi ifrah. Kan kita bacanya ifrah gitu ya. Tapi penulisannya disukun atau dhammah? Yang ujung, yang belakang maksudnya. Yang belakangnya. Yang belakang ifrah pakai sukun. Oh, disukun juga penulisannya gitu. Penulisannya juga sukun. Jadi rumus dari fi'il amr, di antara rumus fi'il amr adalah yang paling belakang jadi sukun. Ya. Gitu. Sebenarnya istilahnya bukan sukun sebenarnya. Istilahnya adalah jazm. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk sementara pakai sukun dulu. Sementara pakai istilah sukun juga nggak apa-apa. Oke, sekarang coba. Buna. Isim fa'il dari kata-kata dari dharaba yadribu. Apa? Yang fi'il amarnya Ustaz. Yang mana Ustaz? Bukan, isim fa'ilnya. Jadi dharaba itu kan memukul, orang yang memukul. Nah, bahasa Arabnya. Orang yang dirubah tadi jadi dharaba ya Ustaz. Jadi tadi panjang doribun. Nah, bagus. Benar. Bu Puji, fi'il amarnya dharaba yadribu. Saya baru nyambung, belum lihat. Siapa Ustaz? Bu Muji. Saya baru nyambung Ustaz. Bu Muji bukan Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Baru nyampe Ustaz. Dari mana Bu Muji? Ada Ustaz. Jalan-jalan. Ya nggak apa-apa. Oke, apa berarti fi'il amarnya dari dharaba yadribu? Apa Bu Puji? Bu Puji, bukan Bu Muji. Idrib. Betul, idrib. Oke. Kayaknya Bu Puji udah pernah belajar ya. Bagus lah. Tinggal gampangnya. Tinggal nerusin nanti waktu sudah nyampe apa itu yang lebih banyak lagi. Oke, aman semuanya? Tadi kita rekam Bu Muji, tenang aja. Jadi materinya kita sudah mulai rekam. Waktu materi sudah mulai kita rekam. Sebelum materi enggak. Oke, sekarang kita buka halaman berapa ya?
Halaman 5 yang tadi halamannya Bu Puji. Halaman 5 ya. Oke. Innallaha la yastahyi yadriba. Nah, ini ada ayat beriba. Tapi coba lihat terjemahnya apa itu. Coba lihat ya, itu terjemahnya apa. Keberapa sih? Apa artinya? Sesungguhnya Allah membuat tadi daraba yadribu diartikan apa? Tadi daraba yadribu tadi artinya apa? memukul. Memukul. Maka sebenarnya bahasa Arab itu kadang-kadang mempunyai mohon maaf Puji mikrofonnya feedback. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah mushtarak. Nggak usah catat, malah nanti tambah bingung nanti. Nanti diomelin Bu Ina nanti. Nggak usah dicatat. Ada istilah dalam bahasa Arab itu mushtarak. Mushtarak itu apa? Mushtarak itu katanya satu tapi maknanya banyak. Nah, itu diantaranya boroba yadribu. Yadribu itu kadang-kadang artinya memukul, kadang-kadang artinya membuat perumpamaan. Nah, ini sudah kita belajar namanya gharibul Quran dikit-dikit. Gharibul Quran itu apa? Gharibul Quran itu memaknai yang ada dalam Al-Quran. Jadi bukan kita yang biasa dengar, gharib itu kan yang bangsa Latak, Manna, Ismam, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia dalam disiplin ilmu, gharibul Quran adalah ilmu yang berhubungan dengan kata-kata dalam Al-Quran. Nah, boroba yadribu itu bisa berarti memukul, bisa berarti membuat perumpamaan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di sini pas banget ketemu kata-kata yadribu. Tapi sama-sama aja boroba yadribu. Artinya saja yang berbeda. Apa artinya? Membuat perumpamaan. Gitu. Oke. Dah, cukup itu dulu. Wah, tadi Bu Muji baru datang. Kita udah mau udahan Bu Muji. Tapi kita rekam kok materinya Bu Muji, tenang. Dah. Tuh. Nah, ini ada kata-kata. Coba ini. Perhatikan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون dari yang tadi qala yaqulu. Cuma ini ditambahin waunun untuk memberikan arti dia banyak, mereka banyak, mereka banyak. Berarti artinya mereka banyak. Fayaquluna, fa-nya artinya fa-nya itu tambahan, aslinya yaqulu, ditambahin waunun untuk menunjukkan arti banyak. Fayaquluna. Oke, terakhir satu-satu akan saya kasih pertanyaan. Habis itu kita udah. Bu Muji. Fi'il madhi itu kata kerja atau kata benda? Ini pelajaran yang dulu. Halo? Halo. Fi'il madhi itu kata kerja atau kata benda, Bu Muji? Fi'il. Fi'il Fi'il madhi itu kata kerja kerja. atau kata benda? Kata kerja. Nah, fi'il madhi itu artinya apa? Artinya kapan? Menunjukkan kapan waktunya fi'il madhi itu. Yang sudah terlampaui ya? Bagus. Oke. Bu Ina, fi'il mudhari' itu waktunya kapan? Masa sekarang atau yang akan datang? Bagus. Bu Dewi, isim fa'il tadi itu apa? Kata kerja, maksudnya pelaku, Ustaz. Orang yang melakukan. Apa kenapa? Orang yang melakukan. Berarti artinya maksudnya adalah orang yang melakukan. Nolong berarti orang yang menolong. Boribun berarti orang yang memukul atau orang yang memberi perumpamaan. Berarti kalau artinya itu memberikan perumpamaan, berarti orang yang memberikan perumpamaan. Misalnya, boribun. Oke. Bu Puji.
kata perintah itu istilah dalam bahasa Arabnya. Amr. Fi'il amr. Sebutkan 3 fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Oke, udah cukup. Alhamdulillah. Dikit-dikit aja. Nanti iseng-iseng akan saya buatkan soal-soal sederhana di grup. Nah, gitu. Nanti silahkan jawab. Misalnya ya ini fi'il amrnya apa? Ini apa itu misalnya isim fa'ilnya apa? Ya, baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Aman ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu insyaallah. Kita dikit-dikit aja biar nggak numpuk banyak-banyak. Kita kan juga sambil santai saja dan tujuan kita belajar bahasa Arab. Hah? Kenapa? Oh iya boleh. Ya udah, Bu Muji boleh. Habis Bu Muji baca dulu. Ayo Bu Muji baca dulu dikit. Bu Ustazah kemarin Budayati ketinggalan kemarin, kasihan. Bu Hidayati kenapa? Yang kemarin, minggu kemarin ketinggalan, kita tutup dia masuk. Iya. Baca dulu Bu Muji. Bu Muji. Mikrofon. Halaman 6, Ustaz. Oke, siap. Halaman 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La idz qala rabbuka lil malaikati. Maaf Bu Puji, mikrofonnya. Kenapa? Bukan, mikrofonnya Bu Puji. Lanjut Bu Puji. Udah, Ustaz. Wa idz qala rabbuka. Kenapa? Wa idz qala. Halo? Halo, lanjut. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Halo? Halo, tes. Halo. Ulang lagi Bu Puji. Saya mau matiin rekaman, ternyata saya salah matiin audio saya. Bentar, ini gimana cara matiinnya rekaman? Lanjut Bu Muji. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'araduhum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'i. Ulangi saja. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum. Qala alam
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa inna la isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha bisa tak? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah kurang mantul. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Ulangi lagi. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin fatalaq Adamu mir rabbi. Ra-nya kurang enggak Ustaz? Oke. Udah. Mir rabbi. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Oke, ya. Satu pertanyaan Bu Muji. Ayat 31. Faqala yang ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a. Oke ya. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Mata apa? Mana tak haula? Ha'i maksudnya. Haula'i. Majaiz. Majaiz munfasil. Kenapa? Satu apa sih? Dua kata ya. Iya. Haknya itu namanya hak apa kemarin? Namanya hak tanbih. Namanya haknya adalah hak tanbih. Hak tanbih itu hak yang untuk membuat orang yang mendengarkan itu lebih perhatian lagi. Tanbih itu sesuatu yang perlu perhatian gitu. Misalkan hada, kalau the sama hada itu kan orang akan pasti lebih fokus ketika orang mengucapkannya hada, bukan the saja. Itu namanya hak tanbih. Oke, dah baik. Alhamdulillah. Dikit-dikit kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Kenapa? Karena dengan tahu bahasa Arab, kita juga akan lebih tahu lagi apa maksud Allah yang Allah sampaikan kepada kita. Khitabnya Allah, kita akan lebih nyambung ketika kita memang mengerti bahasa Arab. Dan beda memang rasanya kalau kita ngaji tahu bahasa Arab dengan baca terjemahnya, itu rasanya memang beda. Beneran beda. Kapan-kapan mudah-mudahan sedikit demi sedikit belajar dikit-dikit lah bahasa Arab, karena yang masih menyambung juga dengan ilmu tajwid yang berhubungan dengan waqaf itu tidak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh iya, ini tadi saya nyari mematikan rekamannya, ternyata mungkin yang matiin hostnya ya. Karena saya tadi habis keluar, saya udah nggak jadi host lagi. Terus rekamannya masuk di siapa ini berarti? Iya, sekarang hostnya Bu Una ya. Iya. Saya nggak bisa matiin rekaman. Apa itu rekamannya masuk kemana ini berarti? Bukankah handphone saya berarti? Iya, kurang tahu Ustaz kalau begitu.
Ke siapa ya? Buna, mana Buna? Buna. Atau masuk ke handphone saya atau masuk ke siapa? Nanti coba saya cari di handphone saya. Kalau ada di handphone saya, berarti nanti akan saya share. Kalau nggak masuk ke handphone saya, ya apa sih yang saya sharekan. Baik, mudah-mudahan Allah merahmati kita, membuat kita orang-orang yang semakin baik lagi, semakin hari semakin baik lagi, semakin menjadi orang yang bertakwa lagi dan dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang di sekitar kita, menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang bahagia, sampai kita nanti dicabut usia kita sama Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pokoknya Ustadz hari ini ini Ustadz anak-anak di rumah. Nggak apa-apa Buna. Buna ini rekamannya yang bisa matiin Buna kayaknya. Kok saya Karena Buna hostnya. Saya nggak bisa soalnya. Saya udah nggak jadi host lagi. Saya tadi sinyal hilang. Oh gimana caranya Ustadz? Saya nggak tahu. Nah, saya juga nggak tahu. Itu masalahnya. Saya juga nggak ngerti. Oh ini ada post stop recording nih, coba ya. Nah, tandanya ya. Oke. Terus nyimpen di siapa masalahnya? Stop cloud recording. Loh, kok tapi cuma pesannya di YouTube. Oke. Dah. Belum.